Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah cara inti, yaitu uraian ayat Al-Quran dengan dengan metode gramatikal Al-Hasani yang akan disampaikan dan bersama Buya Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Hilda Ibrahim. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Ya, semoga Pak Ustadz sehat selalu bersama Amin. keluarga dan bahagia selalu. Dan dengan peserta Zoom kita semuanya. Amin. Amin. Ibu Hilda, Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Nurmalus. Ya, siap ya Bu Hilda Insya mendampingi Allah. Buya ya. Iya. Semoga Bu Hilda lancar menguraikan Amin. ayatnya. Ya, mari kita serahkan kepada Buya untuk melanjutkan acara ini, yaitu acara inti untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 62 yang akan didampingi oleh Ibu Hilda. Kepada Ustadz dipersilahkan. Syukran Bu Nurmalis. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita melaksanakan semua kegiatan kita dengan penuh bahagia, penuh gembira. Apapun yang Allah suruh, kalau perintahkan, kita mampu melaksanakannya. Dan apapun yang Allah larang, kita mampu menjauhinya. Berikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, banyak kesempatan kita untuk berbuat baik. Kita jadikan hari-hari ke depan kita, hari-hari dan semua kegiatan kita bernilai ibadah. Tidur kita, makan kita, walaupun sepertinya kegiatan dunia, karena kita niatkan untuk setelah itu bisa ibadah kepada Allah, maka semuanya juga bernilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada orang lain, yaitu nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Tidak semua orang mau belajar Quran. Merasa diajak, ada alasan mereka. Yang sakit lah, yang sibuk lah, yang inilah, yang itulah. Tapi pada saat diajak reunian, ada waktu. Jadi nggak semua orang yang tertarik dengan Al-Quran. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita, Allah berikan kita kesempatan dan ketertarikan dengan Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah.
Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-6. 62, 62 Ustaz. Saya 62. dipimpin oleh Bu Hilda Ibrahim. Assalamualaikum Bu Hilda Ibrahim. Waalaikumsalam Ustaz. Bu Hilda ini domisili sekarang di mana? Di Tangerang Selatan Ustaz. Tangsel. Ya, Oh banyak orang Tangsel sini. Bu Hilda dulu masuk Al-Sani kapan ini? udah lama Ustaz. Udah setahun yang lalu, Oh, tepatnya Juli. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Hilda pernah belajar Belum Ustaz. Ini murni dari Al-Sani pertama-tama dan awal-awal. pertama dan terakhir gitu ya. Insya Allah Ustaz. Amin. Oke, kita cari Bu Hilda di samping Quran di mana sekarang? Pensiunan kah atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga saja, mengurus rumah tangga, mengurus anak, suami Ustaz. Dulu pernah aktif Pernah di mana? di rumah sakit. Oh, rumah sakit di Di Rumah Sakit Siloam, Lipo, Karawaci. oh, situ. Udah pensiun ya? Sudah. Swasta ya? Swasta Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Hilda bersama keluarga Allah berikan rahmat. Dan sekarang Al-Quran sudah merupakan kegiatan utama di rumah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Bu Hilda sudah siap ini ayat surat An-Nisa ayat ke-62 ya. Ya. Begitu waktu dan tempat sebenarnya kami serahkan ke Bu Hilda. Silakan Bu Hilda. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menguraikan surat An-Nisa ayat 62 dengan metode gramatikal Al-Hasani. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai pencetus sekaligus pembimbing dalam mempelajari Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya kepada pembimbing di kelas saya, yaitu Bu Evi Maiselma, yang telah dengan sangat sabar menurunkan ilmunya kepada kami-kami di kelas beliau, sehingga pada pagi ini saya bisa tampil di depan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di Zoom Al-Hasani ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman di kelas saya, wabil khusus untuk Pak Yayan yang selalu saya repoti dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian beliau menjawabnya dengan sabar. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada sepupu saya Erlina yang telah membuatkan saya PPT untuk tampil di pagi ini. Kemudian terima kasih kepada semua pembimbing di Al-Hasani, baik di gramatikal maupun di tahsin. Baiklah, sekarang saya akan menguraikan surat An-Nisa ayat 62 secara metode gramatikal Al-Hasani. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza asbatkum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqah. Ayat 62 ini saya penggal menjadi 22 penggalan. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, kaifa. Penggalan ketiga, idza. Penggalan keempat, asobat. Penggalan kelima, hum. Penggalan keenam, musibatun. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan kedelapan, ma. Penggalan ke-9, damat. Penggalan ke-10, aidihim. Penggalan ke-11, summa. Penggalan ke-12, ja'u. Penggalan ke-13, ka. Penggalan ke-14, yahlifuna. Penggalan ke-15, bi. Penggalan ke-16, Allahi. Penggalan ke-17, in. Penggalan ke-18, aradna. Penggalan ke-19, illa. Penggalan ke-20, ihsanan. Penggalan ke-21, wa. Penggalan ke-22, taufiqon. Baiklah, saya akan bacakan uraiannya. Penggalan pertama itu huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, kaifa, itu huruf bermakna, artinya bagaimana. Penggalan ketiga, idza, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan keempat, asobat, bentuknya adalah KKL, dicirikan dengan adanya tasukun di akhir kata. Pelakunya hiya, akar katanya soba, berasal dari sawaba, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, yang bunyinya di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di materi halaman 30. Artinya di Mahmud Yunus halaman 333 dia telah menimpa. Kemudian penggalan kelima, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan keenam, musibatun. Ini bentuknya kata benda pelaku aktif. Kata bendanya dicirikan dengan adanya awalan mu, ta marbutoh, dan adanya tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya adalah diawali oleh mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Bentuk asli dari kata benda ini adalah muswibatun. Akar katanya soba, berasal dari sawaba, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 di dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilatun. Ada di materi halaman 26. Artinya di Mahmud Yunus halaman 223, musibah. Kemudian penggalan ke-7, bi, bentuknya huruf cer, artinya dengan. Penggalan ke-8,
Ma, huruf bermakna artinya apa yang. Kemudian penggalan ke-9, damat. Ini bentuknya adalah KKL, kata kerja lampau, dicirikan dengan adanya ta sukun di akhir kata. Pelakunya hia, akar katanya odama, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 333, artinya dia telah mempersembahkan. Kemudian penggalan berikutnya, penggalan ke-10, aidihim. Ini bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari kata benda ID dan kata ganti him. Kata benda ID itu bentuknya kata benda, kata kerja, jamak. Kata benda tunggalnya yadun. Akar katanya yada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 508. Artinya tangan-tangan. Kemudian him itu merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi aidihim artinya tangan-tangan mereka. Aidihim ini sendiri itu merupakan subjek dari kata kerja damat. Kemudian penggalan ke-11, summa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-12, ja'u. Aslinya ja'u. Bentuknya KKL, ciri adanya waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar katanya ja'a, berasal dari jaya'a. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di tengah akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 83, mereka telah datang. Penggalan ke-13, ka. Bentuknya adalah kata ganti, artinya kamu. Penggalan ke-14, yahdifuna. Bentuknya KKSAD, kata kerja sedang akan datang, dicirikan dengan adanya huruf ya di awal kata dan di akhir kata ada waw sukun na. Pelakunya hum, akar kata khalafa, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 107, artinya mereka bersumpah. Kemudian penggalan ke-15, bi, huruf jer, artinya demi. Penggalan ke-16, Allahi, artinya Allah. Kemudian penggalan berikutnya, penggalan ke-17, in. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-18, aradna. Ini bentuknya KKL, dicirikan dengan adanya na fathah panjang di akhir kata, pelakunya nahnu, akar katanya roda, polanya af'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 103, artinya kami telah menghendaki. Penggalan ke-19, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-20, ihsanan.
Ini bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Cirinya ada fathah tain di akhir kata, akar katanya hasuna, pola kata kerja af'ala, pola kata benda if'alun. Di Mahmud Yunus halaman 103, artinya kebaikan. Penggalan ke-21, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22, taufiqan. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, dicirikan dengan adanya fathah tain di akhir kata, akar katanya wafiqah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda taf'ilun. Ada di materi halaman 21, artinya taufik di Mahmud Yunus halaman 503. Arti keseluruhan dari ayat ini adalah, maka bagaimana jika musibah telah menimpa mereka dengan apa yang tangan-tangan mereka telah mempersembahkan. Kemudian mereka datang kepadamu, mereka bersumpah demi Allah, tidak kami menghendaki kecuali kebaikan dan taufik. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, nah, Bu Hilda. Kenapa Ustaz? Bilang Ustaz. Kalau kita baca Quran, kemudian kita tahu artinya. Buat Hilda apa yang terasa, Bu? Dari teks aslinya ya, bukan dari Dari terjemahan. teks aslinya. Ya. Gini Ustadz, saya belum bisa, belum apa ya, mampu mengartikan semua kata-kata itu. Tapi walaupun demikian, walaupun bolong-bolong, satu ini ngerti, satu kata ini enggak, satu ini ngerti, Ya. bisa lah disambung-sambung Ustadz. Kira-kira seperti ini gitu. Kira-kira garis besarnya, ini Ya. Allah senang suka, ini Allah senang, ini Ya, nggak betul. boleh enggak ya? Ini akibatnya nanti neraka. Ini nanti kalau begini ya. akibatnya kita dimasukkan ke surga. Ya. Gitu, Ustaz. Ya. Anda udah tahu ya? Ya, kira-kira. Ini perbuatannya Allah larang ini. Ini perbuatannya Ya. Rasulullah ini. Ya. Ya. Ini dampak dari kita berbuat baik. Ini balasan kita berbuat jahat. Ya. Dari Ya. teks asli itu, kalau Ibu Hilda rasa apa? Sebelumnya kita baca Quran biasa, misalnya baca Quran sebelum kita paham. Dan setelah kita paham, kita baca Quran. Ada nggak perbedaan yang sangat signifikan dalam kehidupan Bu Hilda? Ya, pastinya ada, Ustadz. Nah, Kalau sekarang itu kita bacakan sedikit, walaupun belum penuh kita memahami itu Ya. arti-arti dari kata-kata dan ayat-ayat di Al-Quran itu, sedikit-sedikit kita kan sudah tahu, Ustadz. Oh, ternyata seperti ini. Ya. Oh, ternyata seperti ini, gitu, Ustadz. Ya. Ya, selama ini kita nggak tahu ya, terbuka jadi. Nggak tahu, baca-baca aja Ustadz. Ya paling tahu amat sangat sedikit sekali. Kalau dulu sebelum Ya. belajar. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, terasa ya. Jadi Alhamdulillah. saya kalau Insya Allah, ibaratkan Ustadz. Bu Hilda, kalau kita baca Quran dari terjemahan, ibarat mandi kita mandi di muara. Tapi kalau kita baca Quran paham dari teks aslinya, ibarat mandi kita mandi di mata air, sejuk ya terasa. Sejuk, adem, nyaman, bersih airnya. Jadi kita mendapatkan air yang bersih, kita mendapatkan semacam pemahaman yang murni. Nah, itu yang terasa Mbak Wilda ya. Semoga Mbak Wilda ini istiqamah ya Bu Wilda ya. Insya Allah Ustadz, doakan Ustadz. Amin. Kalau ada apa-apa nanti tetap koordinasi ya dengan Bu Evi dan saya Bu Wilda ya. Iya Ustadz. Baik Bapak Ibu, sudah memutas dari Bu Wildanya. Alhamdulillah ya, tinggal saya nambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa iza asabatkum musibat. Ini biasa. Fakaifa itu biasa. Maka bagaimana iza ketika. Bagaimana ketika asabatkum musibah, musibah menimpa mereka. Siapa mereka? Tadi diajak kepada Allah, mereka nggak mau, menghalang-halangin. Itu orang-orang yang munafik. Maka bagaimana ketika musibah menimpa mereka, bima qaddamat aydihim. Akibat ulah tangan mereka, kelakuan mereka sendiri. Aydihim itu tangan mereka itu hanya sebuah
metaforce. Terus kita dengan ngomong sehari-hari kan, gimana selama ini? Kok nggak saya lihat batang hidungnya lagi? Nah, batang hidung itu sebuah perwakilan dari keseluruhan tubuh. Jadi bukan nggak lihat batang hidung, tapi seluruh tubuh. Nah, itu adalah metaforce, bahasa peribahasa. Nah, jadi tangan mereka juga itu. Padahal mereka kan juga dengan kaki, dengan mata, dengan telinga berbuat. Tapi di sini dengan tangannya, karena tangan yang dominan. Bima qaddamat aydihim, ya, apa yang telah diperbuat, dipersembahkan oleh tangan-tangan mereka. Jadi pada saat mendapat musibah, itu karena tangan mereka. Summa ja'aka, kemudian mereka datang kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad, yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Musibah datang ke dia, datang kecelakaan, kerugian apa macam, dia bersumpah. Apa sumpahnya itu? In aradna, jika kami menghendaki illa ihsana. Kecuali kebaikan. Kami nggak ada niat sama sekali, nggak ada. Pokoknya kami ingin adalah ihsana, berbuat baik saja. Nah, munafik kan itu. Nah, kemudian wa taufiqan dan hidayah. Kami pengen bersama Allah. Dan kelakuannya menghalang-halangin Allah. Itulah orang-orang munafik itu ya. Lain di mulut, lain di hati. Apa perbuatannya beda dengan apa yang dikatakan. Dikatanya manis, tapi perbuatannya jahat sekali. Kalau bahasa kita aja menanam tebu di bibir. Nah, manis sekali ngomong. Tapi apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Demikianlah uraian ayat ini, baik secara gramatikal atau konteks sedikit. Nanti Pak Sa'ad Murdi akan menambah lebih dalam lagi tentang cerita-cerita dia apa ya, kapan kejadian dan semacamnya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat An-Nisa ayat ke-62 yang saya sampaikan oleh Hilda dan Mumtaz Bu Hilda ya, semoga Bu Hilda bisa istiqomah bersama Quran. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada yang salah, semata-mata dari kami. Dan kepada Ibu Nurmalis Yuslab, dikembalikan untuk memandu acara berikutnya. Silakan Bu Nurmalis. Terima kasih Bu ya. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kita sapa dulu yang ada yang baru ya, Pak. Oke.